Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di pelajaran kimia kelas 11, menyambung materi minggu lalu mengenai hidrokarbon. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa alkana. Senyawa alkana termasuk ke dalam golongan hidrokarbon. Jadi kalau bicara alkana itu bicara tentang golongan hidrokarbon. Kemudian senyawa alkana itu hanya terdiri dari unsur C dan unsur H. Jadi hanya terdiri dari unsur C dan unsur H. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang rumus umum senyawa alkana. Jadi rumus umum dari senyawa alkana itu adalah CnH2n plus 2. Jadi CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. C itu untuk atom C, banyaknya jumlah atom C. H2n banyaknya jumlah hidrogen, dan plus 2. Beberapa contoh senyawa alkana. Jadi senyawa alkana ini terdiri dari 10, di mana yang pertama itu adalah CH4. Kok bisa dapat CH4? Jadi kita langsung masuk rumus umumnya. C hanya ada 1, C-nya ada 1. C dikali 1 C. Kemudian N ini kita beri 1 karena C-nya tadi 1 nilai N-nya. Ini N, ini saja, jadi 2 dikali 1 jadi 2. Ditambah 2 4, jadi CH 4. Dapat 1 dari mana? Karena nilai C-nya 1. Kemudian CH2 H6. Kita masukkan bahwasanya N-nya adalah 2 karena nilai dari etana ini C2H6. 2 kali 2 4 ditambah 2 6. Jadilah etana C2H6. Berikutnya tinggal kita kelipatkan saja 4 6 8 10 12 14 16 18 20 dan 22. Nah, kalau yang pertama itu C-nya hanya 1 disebut juga dengan metana, yang kedua etana, ketiga propana, keempat butana, kelima pentana, keenam heksana, ketujuh heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Untuk cara mudahnya menghafal ini gimana ya? Jadi kan banyak itu nama-nama senyawa alkana ini. Maka saya sudah menyiapkan cara mudah untuk menghafal senyawa alkana. Metet, trop, bupenta, hehehe, oke, nona, deka. Jadi itu untuk cara mudah menghafal tata nama senyawa alkana. Berikutnya kita akan membahas juga tentang tata nama senyawa alkana, maksud saya yaitu tentang pengerjaan soalnya ya. Jadi di situ lebih detail lagi tentang lanjutan tata nama senyawa alkana. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke tata nama senyawa alkana tadi. Yang pertama, aturan yang pertama, rantai utama diberi nama alkana. Nanti saya langsung Bapak kasih contoh di sebelah sini ya. Sedangkan cabang diberi nama dari golongan alkil. Nanti saya contohkan juga di sebelah sini. Misalnya CH3 sama dengan metil, kemudian ada etil dan propil untuk 1 2 3. Kalau tadi metana, untuk 2 ini etana, yang ini juga untuk propana. Sekarang diganti dengan il, metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Nah, semuanya itu diganti dengan il. Atom C harus memiliki 4 garis. Jadi syaratnya atom C memiliki 4 garis. Kenapa Pak harus memiliki 4 garis? Karena C ini di dalam elektron valensi memiliki, C ini di dalam kulitnya memiliki elektron valensi 4, sebanyak 4. Jadi C ini sebanyak 4 elektron valensinya, sehingga C kalau kita gambarkan menjadi ada 4 garis. Sedangkan H sendiri memiliki elektron valensi sebanyak 1. Pernah kita bahas di video pertama. Jadi H hanya ada 1. Mengerti sampai di sini? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke sebelahnya. Ada contoh soal. Rantai utama dari alkana berikut adalah, kita disuruh membuat rantai utama dari alkana berikut. A. Normal heptana, B. N. Strip pentana, atau kita bisa sebut juga dengan istilah
normal. N ini adalah normal, sama saja seperti di atas. Boleh disingkat N, boleh ditulis normal. Jadi solution atau jawabnya, kita langsung jawab. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu dari atom C-nya. Kalau heptana ada berapa C-nya? Jadi kalau heptana ada berapa C-nya? Ya benar, ada tuh 7, 4, 5, 6 tuh 7. Ada 7C, sehingga kita gambarkan dulu C. Sampai sini paham? Saya rasa paham. Nah, karena ini sudah ada 7, kita beri nama biar tidak keliru. 3, 4, 5, 6 tuh 7. Maka namanya heptana. Kita boleh tulis rumus umumnya, boleh kita tulis rumus umumnya. Jadi di sini saja. Normal heptana rumus umumnya adalah C7H berapa? H14. Jadi maksud saya C7H16. Jadi ini rumus umumnya C7H16. Untuk itu kita gambarkan C-nya dulu sebanyak 7. Kemudian setelah kalian gambar C-nya sebanyak 7, kalian harus perhatikan dari aturan berikut. Katanya C itu hanya harus memiliki 4 garis. Kita lihat C kita di sini masing-masing. Di sini baru ada 1, kita tambahkan sebanyak 3, cukup 4 baris. Di sini ada 2, kita tambahkan 2. Di sini juga ada 2, kita tambahkan 2. Sama saja. Kemudian sama saja. Yang ini kurang 3, kita tambahkan 3. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, kita masukkan di setiap garis itu ada H. Di setiap garis itu ada H. Kita masukkan H-nya. Ini rantai utama dari normal heptana. Sekarang katanya dia minta gambarkan rantai utama dari pentana. Kita lihat, langsung kita kerjakan. N pentana. Kita masukkan dulu rumus umumnya. Ayo, ada di urutan keberapa pentana? Jadi pentana itu ada di urutan, iya benar sekali, ada di urutan 5. Jadi C-nya 5. Hanya 12. Maka untuk menggambarnya atau untuk menjawabnya, langsung saja kita gambarkan C sebanyak 5 kali. Nah, sudah sampai di sini. C-nya kita gambar 5 kali. Kita gambar rantainya. Di sini kurang 3, di sini kurang 2, di sini kurang 2, di sini kurang 3. Kita buat hanya H di sini, H di sini, H di sini. Kemudian seterusnya kita buat seperti ini. Jadi ini adalah rantai utama dari alkana untuk contoh soal jawaban nomor A dan B. Selanjutnya kita akan membahas soal terbaru. Kemudian soalnya agak lebih rumit sedikit ya. Nah, berikutnya kita akan coba bahas contoh soal yang C dan D. 2-metil, 3-etil heptana. Jadi, Bapak ingatkan lagi, heptana tadi ada berapa rantai karbonnya? C-nya ada berapa? Ada iya, ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita beri nomor di setiap rantai karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kita beri nomor, kemudian kita lihat di sini 2-metil, berarti cabang selanjutnya itu ada di nomor 2.
kita beri garis di nomor 2. Kemudian metil kan ada 2, maksud dari metil itu ada 2 metil, kemudian 3 etil kita beri di sini. Boleh nggak Pak? Kalau misalnya kita beri tandanya di atas, boleh, karena pengertian dari metil ini itu adalah satu, boleh di atas, boleh di bawah. Sedangkan etil itu harus atas dengan bawah, karena etil ini memiliki dua garis. Artinya metil dan etil ini adalah anak cabang daripada alkana. Alkana ini induk cabang, yang ini anak cabangnya. Saya ulangi lagi. Di soal nomor yang ketiga atau C, 2 metil 3 etil heptana, itu dia minta gambarkan rantai pertama karbonnya. Maka kita langsung gambar unsur C. Karena heptana maka C-nya ada 7. Sudah lengkap 7. Kemudian kita jawab dulu. 2 metil. Metil artinya C-nya 1, sehingga ada satu garis. Kita gariskan di nomor 2 karena disebut dengan 2 metil. Kalau etil garisnya harus di atas dan di bawah, garisnya 2. Maka di tintanya adalah 3 etil. Kita tulis di 3, garis atas, garis bawah. Paham sampai situ? Kalau sudah paham sampai di situ, kita tulis di sini C. Di sini juga kita tulis C, di sini C, di sini C. Nah, setelah itu barulah kita tahu bahwasanya di sini ada CH-nya ada berapa di sini? Karena cuma ada 1 garis, kan C harus ada 4 baris atau 4 garis. Maka di sini CH3, di sini 1 2 ada 2 garis CH2. Di sini ada 2 garis CH2. 1 2 di sini CH2 karena kurang 2 garis lagi, harusnya 4 garis. Yang ini cuma ada 2 garis berarti kurang 2 garis. Yang ini juga 2, yang ini 3. Nah, itulah bahasan soal yang C. Sekarang kita ke yang D. Yang D kita langsung jawab, kita cari solusinya. Nonana itu rantai karbonnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka kita langsung beri penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah diberi nomor, langkah selanjutnya kita cari angka 3. 3,3 di etil nonana. Nah, di sini kita harus beri tanda strip. Tidak boleh tidak diberi tanda strip. Apabila setelah angka kemudian ada huruf, itu harus ditandakan dengan tanda minus atau strip. Selanjutnya kita langsung beri garis di sini. Karena di sini 3,3 berarti garisnya ada 2 kali. Tapi garisnya cuma garis 1. Di sini kita berikan C juga, di sini kita berikan C juga. Maka ini adalah rumus untuk 3,3 di etil nonana. Kenapa dia namanya di etil bukan etil? Karena dia ada 2. Ingat di sini, kalau misalnya dia 1 kita namakan tadi etil, kalau 2 di, kalau 3 tri. Nah, gitu ya. Kemudian kita langsung berikan hanya CH, yang ini cuma ada 1 rantai, berarti kurang 3. Di sini kurang 2 garis. Di sini pas ya. Di sini kurang 3 garis. Di sini juga atas nggak ada, sampai kiri kanan nggak ada, berarti CH 3. Di sini kurang 2 garis, sama ini juga sama saja. Ingat anak-anak, kalau misalnya kalian belajar tentang alkana, kalian harus perhatikan untuk pemberian nomor. Ingat, kalau misalnya dia tidak minta gambarkanlah rantai utama karbonnya, maka kalian disuruh membaca ini. Kalian harus menghitung atau memberi nomor dari cabang
dekat ini namanya cabang, ini namanya anak cabang terdekat. Maka di sini ada rangkap terdekat atau anak cabang terdekat ya. Mungkin itu saja materi tentang alkana dari Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita sambung di materi al-kunah.